Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, di sini Nakku kita lanjutkan trigonometri terakhir. Contohnya untuk catatan yang kemarin. Saya buatkan contoh pertama. Diketahui tangen A sama dengan 3/4. Di mana sudut A adalah lancip. Sinus B sama dengan 24/25. Sudut B sama dengan tumpul. Tentukan nilai cos A tambah B. Ya, anak ibu di sini kita cara menjawabnya dulu. Kalau lancip itu Nakku, itu kuadran pertama, ini lancip namanya. Tapi kalau tumpul, ini tumpul, berarti kuadran kedua. Ya, ingat kuadran kedua bagaimana apa yang positif. Oke, kita jawab. Tadi tangen A sama dengan 3/4. Sedangkan tangen itu adalah Y per X. Maka cari dulu R-nya. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 16 tambah 9. Akar 25 hasilnya 5. Cari sin A. Y per R. Y-nya tadi adalah 3. Maka 3/5. C adalah X per R. X-nya berapa? Kita lihat sejajar dia 4. Maka 4/5. Itulah yang dibutuhkan untuk cos A tambah B. Sekarang kita lihat lagi. Yang kedua. Sinus B adalah 24/25. Ini kuadran kedua. Karena sudut B-nya adalah tumpul. Maka kita jawab cos B. Ingat, cari cos B di sini adalah Y per R. Maka harus cari X-nya dulu. Ya, maka X sama dengan akar. R kuadrat kurang Y kuadrat. Akar 25 kuadrat kurang 24 kuadrat. 625 dikurang 24 kali 24. Ya, 16, 1, 8 tambah 8, 16, 17, 1, 4, 5. 5, 7, 6. Hasilnya adalah akar. Lihat ya, di sini 9. Nih, 11 kurang 7, jawabannya adalah 4. Akar 49 sama dengan 7. Itulah nilai X-nya. Maka dapat cos B. Cos B sama dengan X per R. X-nya kita lihat adalah 7. Sementara R-nya kita lihat di sini adalah 25. Baru cos A tambah B. Ini rumusnya cos A. Cos B dikurang. Kalau tambah di sini kurang. Sinus A. Sinus B. Hasilnya cos A tambah B sama dengan kita masukkan nilai cos A 4/5. Cos B 7/25. Sin A kita lihat 3/5. Kali sinus B kita lihat 24/25. Kita lihat 28/125 dikurang 72/125 minus ya di sini 28 kurang 72 hasilnya 4 dibagi 125. Inilah jawaban dari cos A tambah B. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Di sini diketahui tangen A 2/3. Sudut A-nya adalah lancip.
Tentukan nilai sinus 2A. Nah, di sini kita jawab tanggen A adalah 2/3 adalah Y per X. Kita jawab R-nya. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Akar X-nya adalah 3 kuadrat. Y-nya adalah 2 kuadrat. Hasilnya 9 tambah 4. Akar 13. Maka kita jawab adalah sinus A adalah Y per R. Sementara R-nya akar 13. Y-nya kita lihat adalah 2. 2 per akar 13. Kita jawab lagi cos A adalah X per R. X-nya kita lihat adalah yang sejati 3 per akar 13. Baru kita jawab sinus 2A adalah 2 sin A cos A. Jadi 2 kali kita ganti sin A dengan nilai 2 per akar 13. Kali cos A 3 per akar 13. Hasilnya 12 per 13. Itu kalau ditanya sin 2A. Itu pemakaian gambar yang kemarin yang saya suruh catat. Sekarang nomor 3. Diketahui tanggen A adalah 3/4. Tanggen B adalah 5/12. Sudut A dan sudut B adalah lancip. Jadi ditanya sinus A tambah B. Kita jawab tanggen A 3/4 berarti Y per X. Jawab dulu R-nya akar. X kuadrat tambah Y kuadrat. Akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Hasilnya 25 atau 5. Jadi dapatlah untuk A. Sinus A adalah Y per R. Y-nya kita lihat dari A. 3 berarti 3/5. Cos A adalah X per R. X-nya kita lihat adalah 4. 4/5. Yang kedua kita jawab adalah tanggen B. 5/12. Ini adalah Y per X. Maka dapat R sama dengan akar. X kuadrat tambah Y kuadrat. 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. 144 tambah 25. Hasilnya 169 atau 13. Jadi di sini dapatlah sinus B. Y per R. Kita lihat Y-nya di sini adalah 5. Cos B adalah X per R. X-nya kita lihat 12. Maka kita jawab adalah sinus A tambah B. Sin A cos A tambah cos A sinus B. Jadi kita lihat sin A kita masukkan 3/5. Cos B, di sini salah tadi sedikit, cos B ya. Ya, cos B kita lihat berapa nilainya adalah 12/13. Tambah cos A kita lihat 4/5. Sin B kita lihat adalah 5/13. Jadi hasilnya 36/65 tambah 20/65 hasilnya 56/65. Kita lanjutkan untuk contoh pemakaian koordinat Kartesius.
Contoh. 1. Diketahui koordinat Kartesius adalah 4,-4 akar 3. Ditanya koordinat kutubnya. Nah, di sini kita jawab, nakku ya. Perhatikan. Harus memahami kuadran lagi. Di sini kuadran pertama. Ini sumbu Y, sumbu X. X positif, Y positif. Di sini kuadran kedua. X negatif. Ya, karena ini 0. Kesana positif, kemarin negatif. Y-nya adalah positif. Di sini kuadran ketiga. X negatif, Y-nya negatif. Di sini jawabannya adalah kuadran keempat. X positif, Y negatif. Kalau di antara ini untuk UN nanti, pilihan gandanya misalnya, ya, jawabannya adalah, kita lihat, 8,60 derajat. B, min 8,60 derajat. C, 8,240 derajat. D, min 8,300 derajat. E, 8,300 derajat. Nah, di sini kalau kita jawab secara cepatnya, kita lihat. Di sini adalah X, Y. Koordinat kartesius itu adalah X, Y. X-nya positif, Y-nya negatif. Kita lihat. X positif, Y-nya negatif berarti kuadran keempat. Kuadran keempat, sudutnya adalah antara 270 sampai dengan 360 derajat. Jadi di sini ini nggak mungkin. Ini kuadran pertama. Kuadran ketiga. Maka inilah cuman jawabannya kalau pilihan ganda. Cuman R tidak pernah negatif. R nggak pernah negatif. Maka udah pasti jawabannya adalah E. Itu cara cepatnya. Tapi kita jawab manual dulu. Secara rumus. Kita lihat. X-nya adalah 4. Y-nya adalah min 4 akar 3. Cari R. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita lihat. X-nya adalah akar 4 kuadrat. Tambah min 4 akar 3 kuadrat. Di sini akar 16 tambah 16 kali 3, 48. Hasilnya adalah akar 64, hasilnya 8. Maka R-nya wajib 8. Di antara 8 positif hanya A, C, E. Dah, kita lihat. Untuk tangennya adalah Y per X. Kita lihat Y-nya. Y-nya adalah min 4 akar 3 dibagi 4. Karena X-nya 4 adalah min akar 3. Tangen minus kuadran kedua dan keempat. Karena di sini Y-nya yang negatif, maka udah pasti kuadran keempat. Tangen berapakah akar 3? Jawabannya adalah 60 derajat. Kuadran keempat berarti 360 dikurang 60 derajat. Hasilnya adalah, maka alfanya wajib 300 derajat. Jadi dapat koordinat kutubnya R, alfa. Jadi min akar 3, R-nya tadi 8,300 derajat. Ini secara manual. Tapi cara cepatnya tadi udah Ibu kasih tahu. Ya, cara cepat tadi udah. Oke, tinggal satu soal lagi. Nomor 2. Masih koordinat kartesius.
Diketahui koordinat kutub 10,210 derajat. Ditanya koordinat kartesiusnya. Oke, kita jawab. Kita lihat. 210 derajat itu kuadran keberapa? Kuadran ketiga. Maka di sini nanti adalah wajib. X-nya adalah negatif, Y-nya negatif. Kita lihat pilihan gandanya. Dari pilihan ganda nanti kita tahu. Jawabannya 5 akar 3, min 5. B. Min 5 akar 3, 5. C. Min 5 akar 3, min 5. D. Min 5, min 5 akar 3. E. 5, min 5 akar 3. Sedangkan di sini wajib X negatif, Y negatif. Maka di antara jawabannya ini udah pasti antara ini cuma dua-dua. Kita buktikan. Nah, kita lihat di sini adalah mencari X. R cos alfa. Untuk koordinat kutub adalah R, alfa. Masukkan R-nya 10 cos 210. 10 kali cos 210 sama dengan cos 30. Setengah akar 3. Berarti minus setengah akar 3. Jawabannya min 5 akar 3. Itu X-nya. Y adalah R sinus alfa. 10 kali sinus 210. Maka 10 kali setengah. Jawabannya adalah minus ya. Kenapa? Karena kuadran ketiga. Kuadran ketiga hanya berhak tangen yang positif. Jadi koordinat kartesiusnya adalah ya, koordinat kartesius X, Y berarti X-nya kita lihat min 5 akar 3, min 5. Jadi jawabannya adalah C. Nah, jadi dari pilihan ganda kalau UN itu kita dapat dari menguasai asal saja tahu caranya. Di mana X negatif, di mana X positif, di mana Y positif, dan di mana Y-nya negatif. Nah ini dulu, ini hari aku. Mudah-mudahan kalian bisa belajar lebih giat lagi untuk mengetahui trigonometri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!